Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggur Aulia Ramadhani dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peluang suatu kejadian, yaitu perbandingan antara jumlah suatu kejadian dan semua kemungkinan yang ada. Secara matematis, rumus peluang suatu kejadian pada ruang sampel adalah sebagai berikut. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. PA adalah peluang terjadinya, NA adalah banyaknya elemen kejadian, NS adalah banyaknya elemen ruang sampel. Ruang sampel dan kejadian itu apa sih? Ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan sebagai S dan banyaknya elemen ruang sampel dinotasikan sebagai N dalam kurung S. Misalnya, kamu melemparkan 2 buah koin, kemungkinan hasil yang muncul adalah angka dan gambar, gambar dan angka dan angka, gambar dan gambar. Lalu kejadian adalah hasil diharapkan terjadi pada ruang sampel. Kejadian dinotasikan sebagai A dan banyaknya kejadian dinotasikan sebagai N dalam kurung A. Misalnya, berapakah banyaknya kejadian muncul satu angka dan satu gambar pada pelemparan 2 buah koin? Munculnya satu angka dan satu gambar bisa diperoleh dari angka dan gambar dan angka. Dengan demikian, banyaknya kejadian muncul satu angka dan satu gambar adalah 2. Lalu syarat peluang terjadinya suatu kejadian itu berada di rentang 0 dan 1. Contoh peluang 0 dan 1 adalah sebagai berikut. PA sama dengan 0 atau kejadian yang mustahil terjadi. Misalnya, laki-laki melahirkan. Itu kan sangat mustahil. Jadi 0 peluangnya. Lalu PA sama dengan 1 atau kejadian yang pasti terjadi, misalnya matahari terbit dari timur. Lanjut, kita langsung ke contoh soal nomor 1. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Bahasannya kayak gini. Pada pelemparan sebuah dadu, banyaknya sampel yang mungkin terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sesuai mata dadunya ada 6, jadi NS-nya itu adalah 6. Lalu mata dadu bilangan prima itu ada, bilangan prima di dalam dadu itu ada 2, 3, dan 5. Jadi NA-nya adalah 3. Dengan demikian, peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah sebagai berikut. Jadi kita tulis dulu rumusnya. PA sama dengan NA per NS. Tadi NA-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 6. Jadi 3 per 6. Terus kita perkecil, 3 dibagi 3 itu 1, 6 dibagi 3 itu 2. Jadi peluang munculnya mata dadu bilangan prima adalah 1 per 2 atau 0,5. Mudah banget kan teman-teman? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Berapakah peluang terambilnya mata dadu faktor dari 6? Pada pelemparan sebuah dadu, banyaknya sampel yang mungkin terjadi adalah 6. Jadi NS-nya 6. Mata dadu faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Jadi ada 4. NA-nya 4. Lalu dengan demikian, peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah sebagai berikut. Ditulis lagi kayak tadi rumusnya. PA sama dengan NA per NS. Tadi NA-nya adalah 4 per NS-nya 6. Jadi 4 per 6 kita perkecil lagi. Jadi 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Jadi peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah 2 per 3. Lanjut contoh soal nomor 3. Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000 lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Di sini udah ada diagram pohonnya. Untuk mencari
hasil ruang sampelnya. Hasilnya jadi ada angka dan gambar, angka dan angka, gambar dan angka, gambar dan gambar. Jadi hasilnya ada 4, NS-nya sama dengan 4. Banyaknya kejadian muncul gambar di kedua koin adalah 1. Jadi NA-nya cuma 1, sama dengan 1. Kita tulis lagi rumusnya kayak yang soal sebelumnya. PA sama dengan NA per NS. Kita pindahin aja, NA-nya 1 per NS-nya 4. Jadi 1 per 4. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Di dalam kotak berisi 8 kelereng kuning, 2 kelereng merah, dan 5 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng berwarna kuning, merah, dan biru dalam sekali pengambilan. Tadi banyaknya kelereng kuning kita simbolkan sebagai NK sama dengan 8, kelereng merah NM sama dengan 2, kelereng biru NB sama dengan 5. Banyaknya keseluruhan kelereng itu kita tinggal jumlahin aja masing-masing banyaknya warna kelereng tersebut. Jadi yang kuning kan 8, merah 2, dan birunya 5. Jadi kita jumlah 8 tambah 2 tambah 5 sama dengan 15. Terus kita tinggal tulis rumusnya dan pindahin masing-masing warna kelereng tersebut. Jadi yang kuning dulu, PK sama dengan NK per NS. Jadi 8 per 15. Lalu PM sama dengan NM per NS sama dengan 2 per 15. PB sama dengan NB per NS sama dengan 5 per 15. Jadi peluang terambil kelereng berwarna kuning yaitu 8 per 15, kelereng merah itu 2 per 15, dan biru itu 5 per 15. Lanjut lagi ke contoh soal nomor 5. 3 buah uang logam dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya satu angka dan gambar. Di sini kita pakai diagram pohon lagi untuk mencari hasil yang mungkinnya. Yang pertama di situ ada angka gambar, angka gambar angka, angka gambar, gambar angka, gambar angka gambar, gambar angka, dan gambar. Kalau kita jumlah di situ hasilnya mungkinnya ada 8, jadi NS-nya sama dengan 8. Lalu ada 3 buah uang logam, jadi NA-nya adalah 3. Kita tinggal pindahin aja, jadi PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 8. Mudah sekali bukan teman-teman? Itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.